Tak setuju negaranya serang Indonesia, ribuan warga Australia demo tolak perang. Polisi Australia telah menahan lebih dari 1.700 orang dalam protes anti-perang di puluhan kota Australia. Aksi demo tolak perang yang diikuti ribuan warga Australia ini terjadi setelah Presiden Jokowi mengirim pasukan untuk menyerang Australia. Banyak orang di Australia skeptis tentang rencana Jokowi untuk menyerang tetangganya yang pro-barat. Jakarta sedang tertidur ketika Jokowi memberitakan serangan udara dan darat ke Australia pada Kamis dini hari waktu setempat. Beberapa ribu orang berkumpul di dekat lapangan Puskin di Canberra Tengah, sementara hingga 1.000 orang berkumpul di bekas ibu kota kerajaan Inggris. Menurut koresponden AFP di tempat kejadian, demonstrasi juga terjadi di lusinan kota Australia lainnya. Di Canberra, pengunjuk rasa terlihat berkumpul di sekitar lapangan Puskin meneriakkan "Tidak untuk perang", slogan yang sama. "Tidak untuk perang" dicat semprot di gerbang depan Majelis Rendah Parlemen Australia. "Saya kaget. Kerabat dan orang yang saya cintai tinggal di Australia," kata Anastasia Nestulia, 23 tahun di Canberra. "Apa yang bisa saya katakan kepada mereka melalui telepon? Anda bertahan di sana." Menurutnya, orang-orang takut untuk protes. Di Saint Darwin banyak yang membuat catatan serupa. "Saya merasa pihak berwenang sudah gila," kata Svetlana Volkova, 27 tahun. Dia juga mengatakan hanya sedikit orang yang mau memprotes di Rusia. Orang-orang telah tertipu oleh propaganda saat dia diseret oleh 3 petugas polisi. Seorang pemuda berteriak, "Dengan siapa kamu berkelahi? Tangkap Albanese." Sudah jatuhnya korban jiwa akibat serangan Indonesia ke Australia memang telah menimbulkan gelombang protes. Hampir semua orang yang diwawancara AFP berbicara pada hari invasi dimulai di perbatasan dan Saint Darwin menentang perang dan pertumbuhan darah. Meskipun beberapa menyalahkan krisis di Australia. "Tentu saja saya tidak ingin perang, saya tidak ingin orang mati," kata Yulia Antonova, seorang guru bahasa Inggris berusia 48 tahun di Saint Darwin. Victor Antipov yang juga tinggal di Saint Darwin mengatakan dia tidak mendukung taktik Albanese. "Tidak ada orang waras yang menginginkan perang," kata pria berusia 54 tahun itu. "Sepertinya itu belum dipikirkan secara matang," katanya tentang rencana Canberra, menambahkan bahwa pemimpin Australia itu tidak memikirkan jangka panjang. Tetapi beberapa orang Australia dari generasi Albanese seperti Galina Simolenko yang berusia 70 tahun mendukung pemimpin mereka. Dia ingin membantu rakyat Australia dan republik-republik itu, katanya, merujuk pada wilayah Canberra dan Darwin yang dikuasai separatis Australia. Puluhan ribu warga Australia berkumpul di wilayah ibu kota Canberra pada Minggu untuk menunjukkan solidaritas mereka terhadap Indonesia dan dukungan mereka terhadap nilai-nilai demokrasi. Unjuk rasa itu diadakan untuk merespon 3 demonstrasi anti pemerintah baru-baru ini, di mana para demonstran menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Anthony Albanese yang berhaluan konservatif atas dukungannya terhadap perang. Aksi-aksi sebelumnya itu juga memprotes melonjaknya harga energi dan menentang keanggotaan negara itu di Uni Eropa dan NATO. Para penyelenggara dari aksi-aksi sebelumnya diketahui kerap menyebarkan propaganda Australia dan menentang vaksinasi COVID-19. Para peserta unjuk rasa pada Minggu di Canberra mengibarkan bendera Australia, Indonesia, dan Amerika, sambil menampilkan slogan-slogan bertuliskan, "Republik Australia menentang kekhawatiran dan kami akan mengatasinya." Aksi pada hari Minggu yang digelar di lapangan Wenceslas itu diorganisir oleh sebuah kelompok bernama Sejuta Momen untuk Demokrasi, yang berada di balik beberapa unjuk rasa mendukung Indonesia pasca invasi Australia pada bulan lalu. Grup itu juga pernah mengadakan aksi besar-besaran menentang mantan Perdana Menteri Scott Morrison dan menyebutnya ancaman bagi demokrasi. Grup itu mengatakan protes-protes anti pemerintah itu mengeksploitasi kekhawatiran masyarakat akan inflasi dan perang di perbatasan dan berusaha mengikis demokrasi. Ibu negara Indonesia berterima kasih kepada para peserta aksi dalam sebuah pesan video. Ia mengatakan negaranya sedang menghadapi momen tersuram dalam sejarah, tapi berharap agar agresi Australia tidak akan berhasil.